Halo Kak, perkenalkan nama saya Lestari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Program Studi Ilmu Pemerintahan. Hari ini kita akan berbincang dengan Kak Rahmat ya, dari organisasi Walhi Sosial. Walhi itu mengenai tentang berbincang bagaimana Kak? Ya, Walhi itu organisasi advokasi lingkungan yang salah satu terbesar di Indonesia ya. Kak. Kita akan berbincang tentang organisasi Walhi yang mengenai tentang lingkungan Ya. yang ada di Indonesia untuk masyarakat sipil ya, dan isu yang akan memperjuangkan. Mungkin sedikit pertanyaan Kak. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana peran masyarakat sipil saat ini dan di masa yang akan datang? Nah, peran masyarakat sipil Mengenai Walhi. saat ini tentu sangat dibutuhkan oleh untuk gerakan lingkungan hidup ya. Masyarakat sipil itu kalau tidak ada masyarakat sipil ya tentu gerakan lingkungan hidup sebenarnya lemah. Padahal saat ini situasi lingkungan hidup kita di Sulawesi Selatan sedang dalam ancaman ya, bencana sering terjadi, banjir, longsor, ya artinya akibat perubahan iklim dan tidak bisa diprediksi cuaca hari ini, sehingga masyarakat sipil dibutuhkan di situ. Hari ini dan akan datang tentu masyarakat sipil menjadi penyambung antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat yang hari ini mengalami lingkungan hidup yang rusak akibat eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran, tentu masyarakat butuh organisasi masyarakat sipil, butuh organisasi semacam Walhi untuk ikut bersuara atau menyampaikan ke pengambil kebijakan pemerintah agar kebijakan-kebijakan atau perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan itu dijalankan oleh pemerintah. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang pertanyaan kedua di saya Kak, bagaimana isu utama yang diperjuangkan Walhi? Isu utama yang diperjuangkan itu ya tidak terlepas dari lingkungan dan masyarakat, karena lingkungan ini kalau lingkungan dirusak, terganggu, otomatis masyarakatnya terganggu. Nah, masyarakat kita ini hari ini dan yang akan datang mungkin ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Hari ini kondisi lingkungan masyarakat kita di Sulawesi Selatan itu mengalami ya dalam tahap krisis iklim, krisis lingkungan, apa segala macam. Hutan-hutan kita sudah mulai habis, tiap tahun mengalami penurunan, seperti itu, sehingga perlunya advokasi yang Dan pertanyaan ketiga juga, bagaimana kolaborasi dan partisipasi publik yang lain? Ya, banyak partisipasi publik yang terhadap gerakan lingkungan atau agenda-agenda yang dikerjakan oleh Walhi. Selama ini kami melakukan advokasi lingkungan. Ketika kami menjalankan advokasi lingkungan, memang kami membuka ruang atau mengajak publik untuk ikut bersama kami untuk menyuarakan lingkungan hidup. Nah, ya kami libatkan itu tentu untuk memperkuat. Misalnya ketika kami mendampingi masyarakat, kita butuh
pendampingan hukum, ya tentu lembaga hukum yang kami libatkan. Ketika kami melakukan penelitian atau riset, kami melibatkan kampus. Nah, misalnya Walhi pernah melibatkan Muhammadiyah dalam Universitas Muhammadiyah ya, Muhammadiyah dalam advokasi Walhi, advokasi petani. Kami melibatkan Universitas Muhammadiyah. Kami waktu itu pakai kampus Muhammadiyah untuk launching hasil riset kami. Nah, dan kami diterima baik oleh pihak kampus waktu itu atau 2 tahun yang lalu. Nah, banyak keterlibatan publik di situ. Kami libatkan publik di situ karena situasi-situasi yang dialami oleh masyarakat kita itu harus diketahui publik. Setelah diketahui publik, dia harus terlibat ya, karena ada hubungannya dengan kita. Misalnya petani, ya kalau petani tidak selamat tentu berdampaknya terhadap publik juga, terhadap kita juga yang memproduksi pangan ini, masyarakat kita. Nah, ketika mereka terganggu, ya yang harus menyuarakan itu ya kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Nah, melibatkan ya kampus tadi, universitas. Nah, mereka terlibat dalam mendukung gerakan lingkungan hidup, mengajak mendukung gerakan lingkungan hidup. Selain itu, selain organisasi masyarakat sipil di Sumsel tentu kita libatkan. Ada media kita libatkan. Artinya informasi atau statement kita ini harus diliput oleh media. Nah, artinya secara tidak langsung kita melibatkan media untuk dalam advokasi ini. Media memberitakan kenapa harus diberitakan, karena biar pemerintah membaca bahwa situasi, biar publik membaca bahwa ada konflik antara masyarakat, ada kejadian, ada situasi lingkungan yang sedang tidak baik yang dikerjakan, sehingga publik harus tahu. Kami melibatkan media dalam, ya artinya selama ini Walhi melakukan advokasi sangat membutuhkan keterlibatan publik. Saling berkolaborasi. Ya, kolaborasi, berkoalisi dengan kami di Sumsel misalnya. Kalau kami mau audiensi dengan pemerintah provinsi, yang melibatkan organisasi di Sumsel untuk ikut melakukan advokasi atau ada kebijakan yang diadvokasi. Kalau advokasinya ke pemerintah pusat atau audiensi ke pemerintah pusat atau kebijakannya keluar dari pemerintah pusat, itu advokasinya di nasional. Di nasional itu bukan cuma Walhi saja, kami libatkan organisasi lain juga. Banyak organisasi nasional yang sama isu kita, isu lingkungan itu kita ajak untuk sama-sama memantau atau menyurat ke pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat ini dihentikan atau diubah atau apalah bukan ya seperti itu. Nah, perusahaan lingkungan ini kan rata-rata dari negara-negara di luar negeri ya, dari luar, misalnya membangun bisnis di Indonesia, bisnis ini bisnis itu kan perlu didesak mereka untuk tidak mendanai atau membangun bisnis di Indonesia, bisnis yang tidak merusak lingkungan. Jadi dilibatkan juga NGO atau organisasi masyarakat sipil internasional, supaya karena kita jauh, Walhi Sumsel jauh, sehingga Walhi jaringan kita di nasional kita libatkan dan mereka membantu mengintervensi perusahaan-perusahaan luar negeri. Baik, terima kasih Kak atas jawaban-jawaban Kak. Maaf kalau ada salah kata. Saya tutup oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.